Coba bayangkan ini sejenak. Jika kalian tiba-tiba menemukan fakta bahwa kekayaan keluarga kalian saat ini, rumah mewah yang kalian tinggali, deretan mobil yang kalian pakai, tanah berhektar-hektar, ternyata dibayar lunas dengan nyawa dan darah anggota keluarga sendiri. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan pura-pura bodoh, bungkam, dan terus menikmati kemewahan itu seolah tidak terjadi apa-apa? Atau kalian akan nekat menghancurkan segalanya dengan tangan kalian sendiri demi mencari keadilan? Coba tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar. Karena percaya padaku, ada beberapa kebenaran mengerikan di dunia ini yang jauh lebih baik terkubur selamanya dalam kegelapan. Namaku Raka. Tahun ini umurku menginjak 41 tahun. Sejak masih muda, aku sudah dipersiapkan untuk menjadi pewaris tunggal pabrik dupa tradisional harum abadi milik keluargaku. Pabrik tua ini berukuran cukup besar tapi letaknya terpencil, tersembunyi rapat tepat di belakang rumah utama keluarga kami yang megah. Sore itu, matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Langit di luar jendela memancarkan warna jingga kemerahan yang pekat. Waktu maghrib tiba. Orang tua zaman dulu selalu berpesan keras, jangan pernah beraktivitas saat maghrib, apalagi di tempat yang sepi dan lembab. Kata mereka, maghrib adalah waktu peralihan, saat batas antara dunia kita dan mereka menjadi sangat tipis. Pekerja kepercayaanku Pak Yono sudah memohon-mohon padaku di ambang pintu gudang. Mas Raka, sudah azan di masjid depan. Besok saja dilanjut enggeh kerjanya. Udara di dalam gudang rasanya sudah beda, Mas. Boten enak. Suaranya bergetar pelan. Matanya melirik gelisah ke sudut-sudut gelap pabrik. Tapi aku hanya mendengus meremehkan. Aku sedang dikuasai obsesi. Ada sebuah catatan resep dupa kuno peninggalan almarhum bapak yang baru saja kutemukan tersembunyi di bawah lantai kayuku. Dan aku harus mengujinya malam ini juga. Kematian bapak yang sangat mendadak puluhan tahun lalu, dan ibu yang selalu menutup rapat mulutnya tentang dari mana asal-muasal harta gaib kami, membuatku muak. Aku merasa resep rahasia ini adalah kunci untuk membuka peti kebohongan keluargaku. Pulanglah, Pak. Kunci pintunya dari luar. Balasku dingin tanpa menoleh. Pintu kayu jati berumur puluhan tahun itu berderit panjang dan menyayat telinga. Kret. Lalu tertutup rapat. Brak. Meninggalkanku sendirian di dalam. Detik itu juga, suasananya berubah drastis. Udara yang tadinya biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat pengap. Bagaikan seluruh oksigen baru saja disedot paksa keluar dari ruangan. Aku melonggarkan kerah kemejaku yang tiba-tiba terasa mencekik leher. Hanya ada satu lampu bohlam kuning 5 watt yang menyala redup. Berayun tertiup angin kecil dari celah atap di tengah ruangan. Keadaan begitu hening sampai aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Ha, ha. Dan bau dupa di sekelilingku sangat menyengat. Biasanya wangi, melati, dan cendana akan menenangkan pikiran. Tapi kali ini baunya terlalu pekat, berat, nyaris membuatku mual dan pusing. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena antusiasme atau mungkin ketakutan yang tak mau kuakui, aku menyalakan ujung sebatang dupa dari adonan resep rahasia Bapak. Bara merah menyala terang di ujungnya. Desisan kecil terbakar terdengar jelas di tengah kesunyian yang mati. Normalnya, asap dupa akan membubung lurus ke atas, mencari jalan keluar lewat ventilasi atap untuk menyatu dengan udara. Tapi kali ini, tidak. Aku terdiam kaku. Mataku melebar menatap lekat-lekat ke ujung dupa di tanganku. Asap putih kelabu yang tebal itu tidak naik ke udara. Ia malah mengalir turun ke bawah, merayap pelan, sangat pelan seperti cairan kental, menyusuri permukaan meja kayu kerjaku.
menetes, lalu jatuh bergelung di lantai semen yang dingin. Seolah-olah asap itu memiliki berat, memiliki nyawa. Lantai semen pabrik itu sedingin es, tapi keringat sebiji jagung mulai menetes dari pelipisku. Asap itu terus merayap di tanah, bergerak menggeliat layaknya ular putih yang panjang. Ia merayap tepat melewati ujung sepatu botku. Oh, sumpah demi Tuhan. Saat asap itu menyentuh kulit sepatuku, ada gelombang hawa dingin luar biasa yang menusuk langsung ke tulang sumsumku. Bulu kuduk di tengkukku berdiri tegak secara bersamaan, merinding. Otak logisku berteriak kencang menyuruhku membuang dupa itu dan berlari keluar. Tapi kakiku terpaku di lantai, terkunci oleh rasa penasaran yang mematikan. Asap itu meliuk, seolah tahu persis kemana ia harus pergi, menuju ke satu titik pasti, ke sudut ruangan yang paling gelap. Tepat di bawah altar, kayu tua berdebu. Tempat foto mendiang bapak dan leluhur kami diletakkan. Kenapa? Asapnya berkumpul di sana. Asap itu berhenti tepat di bawah meja altar. Tidak menyebar tertiup angin, tidak menghilang menguap. Jantungku berdebar semakin keras memompa darah dengan liar. Deg, deg, deg. Bergema menyakitkan di gendang telingaku. Di sudut remang-remang yang minim cahaya itu, asap putih tebal tersebut mulai menggumpal. Ia memutar dirinya sendiri, terus memadat, menolak hukum alam. Perlahan-lahan, gumpalan itu meninggi dan membentuk sebuah siluet. Mataku tak berkedip. Mulutku setengah terbuka, tenggorokanku kering kerontang, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Itu bukan sekadar gumpalan asap biasa. Itu adalah bentuk fisik manusia. Siluet seseorang yang sedang bersimpuh di lantai. Kepalanya menunduk dalam-dalam ke lantai. Bahunya bergetar naik turun seolah sedang menangis histeris tanpa suara. Posturnya sangat jelas. Ia sedang merunduk, memohon ampun dengan sangat menyedihkan pada sesuatu atau seseorang di depannya. Pikiranku kacau balau. Aku mengucek mataku keras-keras, berharap ini hanyalah halusinasi visual akibat keracunan karbon monoksida dari asap dupa. Tapi ketika aku membuka mata lagi, sosok bayangan putih dari asap itu masih ada di sana. Berlutut di sudut gelap altarku. Lebih padat, lebih nyata. Suasana di dalam gudang saat itu benar-benar mati. Tidak ada suara jangkrik dari kebun belakang. Tidak ada suara deru kendaraan dari jalan raya di kejauhan. Hanya ada detak jantungku sendiri yang memukul-mukul tulang rusuk dengan beringas. Aku berdiri mematung. Mataku terkunci rapat pada gumpalan asap di sudut ruangan yang kini menyerupai wujud manusia bersimpuh itu. Logikaku, akal sehatku sebagai pria dewasa berumur 41 tahun, berteriak kencang menyuruhku putar balik. Mendobrak pintu kayu jati itu sekarang juga, lari keluar, dan berteriak memanggil Pak Yono sekuat tenaga. Tapi, kakiku menolak bergerak mundur. Ada daya tarik yang aneh. Sebuah rasa penasaran yang beracun, terasa jauh lebih besar dari rasa takut yang mulai merayapi tengkukku. Aku memaksakan diri melangkah maju. Satu langkah. Tap, sangat pelan. Lantai semen pabrik ini biasanya hanya terasa sejuk. Tapi malam ini, rasanya jauh lebih dingin. Hawa dingin itu merambat perlahan dari sol sepatu botku, menjalar naik ke betis, membuat sendi-sendiku kaku. Udara di sekitarku turun drastis, seolah aku baru saja melangkah masuk ke dalam ruang pendingin kamar mayat. Napas yang kuhembuskan dari mulut perlahan berubah menjadi uap putih tipis di udara. Lalu, baunya. Tunggu sebentar. Bau dupa yang tadi sangat menyengat dan memenuhi rongga dadaku tiba-tiba berubah wujud. Wangi bunga melati dan serutan kayu cendana yang tadinya membuat mual, kini menguap, hilang sepenuhnya di telan udara malam.
digantikan oleh aroma lain yang merayap masuk secara paksa ke dalam rongga hidungku. Aroma yang seketika membuat isi perutku melilit hebat. Pernahkah kalian mencium bau tanah kuburan yang baru saja digali setelah hujan badai lebat? Bau tanah basah yang sangat lembab, apek, dan gelap, bercampur dengan bau anyir yang sangat tajam, seperti bau sekumpulan besi berkarat yang basah, atau lebih tepatnya, bau darah segar yang dibiarkan menggenang di lantai. Amis. Sangat amis. Aku refleks menutup hidung dan mulutku dengan lengan kemeja, menahan cairan lambung yang mendesak naik ke tenggorokan. Sambil menahan napas, mataku menyapu meja altar tua yang berdiri membisu di depanku. Meja kayu jati berukir naga itu dipenuhi lapisan debu tebal sisa-sisa abu dupa selama bertahun-tahun, kecuali di satu bagian. Tepat di tengah-tengahnya, diapit dua tempat lilin kuningan yang menghitam kusam, berdiri tegak sebuah bingkai foto keluarga kami. Foto itu diambil 30 tahun lalu, saat pabrik ini baru saja mencapai puncak kejayaannya secara tiba-tiba. Di dalam foto itu ada almarhum Bapak, duduk gagah di kursi kayu ukir dengan wajah angkuh. Ada ibu berdiri di belakangnya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Dan aku, anak laki-laki kecil berumur 10 tahun yang berdiri kaku di samping mereka, tidak mengerti apa-apa soal dunia orang dewasa. Aku sudah melihat foto ini ribuan kali seumur hidupku. Membersihkan bingkainya setiap kali ada perayaan mendoakan leluhur. Tapi malam ini, di bawah temaram cahaya lampu kuning yang mulai berkedip-kedip seiring hembusan angin tak wajar, ada yang salah dengan foto itu. It's sangat salah. Tanganku gemetar hebat saat meraih pinggiran meja altar untuk menopang tubuh. Aku mencondongkan wajahku ke depan, menyipitkan mata, menembus cahaya remang untuk melihat lebih jelas. Fokusku tanpa sadar tertuju pada wajah ibu di dalam bingkai kaca itu. Aku ingat betul, aku sangat yakin. Di foto aslinya, mata ibu menatap lurus ke arah lensa kamera. Tapi sekarang, seluruh bulu kuduk di tubuhku berdiri serentak. Pupil mata ibu di dalam foto itu bergeser. Mereka tidak lagi menatap ke depan. Mata ibu melirik tajam ke arah bawah, ke sudut kiri meja altar, tepat ke arah di mana gumpalan asap berbentuk orang bersimpuh itu berada. Dan bukan hanya matanya, garis wajah ibu berubah drastis. Ekspresi wajahnya tidak lagi menyunggingkan senyum kaku. Ujung bibirnya tertarik ke bawah dengan sudut yang tidak wajar. Otot-otot rahangnya menegang. Ibu terlihat sangat ketakutan. Di dalam foto 2 dimensi itu, dia tampak hidup. Dia sedang menatap sosok bayangan asap di bawah sana dengan ngeri. Seolah dia tahu persis siapa yang sedang bersimpuh itu, dan dia sedang memohon di dalam diam agar dijauhkan darinya. Ini nggak mungkin, bisikku parau. Suaraku terdengar serak dan bergetar, terasa asing di telingaku sendiri. Aku mengusap mataku keras-keras dengan punggung tangan yang sedingin es. Halusinasi. Ya, ini pasti halusinasi. Otakku sedang mempermainkanku. Asap dupa racikan aneh ini pasti mengandung zat halusinogen. Aku memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan dari mata ibu yang menakutkan di foto itu. Aku menunduk kembali, menatap lantai semen, ke arah siluet asap putih yang bersimpul. Namun, apa yang kulihat selanjutnya di sana membuat darah di sekujur tubuhku seakan berhenti mengalir seketika. Jantungku serasa berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Gumpalan asap putih kelabu itu tiba-tiba bertambah tebal. Dan dari celah di balik punggung sosok yang bersimpuh itu, merembes keluar gumpalan asap baru. Warnanya tidak lagi putih, melainkan hitam pekat. Lebih pekat dari bayangan malam di luar sana. Asap hitam itu merambat naik dengan kecepatan yang tak wajar, memutar, memadat, dan membentuk sebuah siluet yang jauh lebih besar. Itu bukan bentuk manusia.
Bentuknya bungkuk, pundaknya lebar menonjol, dengan sepasang lengan yang memanjang tidak wajar hingga nyaris menyentuh lantai. Sosok hitam kedua itu kini berdiri menjulang, lulu, tepat di belakang sosok putih yang sedang bersimpu. Ia menunduk perlahan, seolah sedang mengawasi mangsanya yang tak berdaya, seolah sedang mengklaim kepemilikannya. Tubuhku kaku seperti balok es. Mulutku terbuka lebar, tapi tak ada satu suku kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokanku yang tercekat. Pikiranku menjerit histeris menyuruhku lari, tapi kakiku benar-benar mati rasa. Tiba-tiba, lampu bohlam kuning 5 watt di atap berkedip hebat. Klik, 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 lalu mati total. Gudang itu langsung ditelan oleh kegelapan yang absolut. Kegelapan pekat yang membuat mataku buta sesaat. Hening, sangat hening. Hingga sepersekian detik kemudian, dari arah belakang punggungku, sangat-sangat dekat. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari tengkuk leherku yang kini basah oleh keringat dingin, terdengar suara tarikan napas. Raka. Suara napas yang berat, serak, dan berlendir. Seperti suara seseorang atau sesuatu yang saluran pernafasannya tersumbat oleh gumpalan darah kental. Hembusan napas yang luar biasa dingin membawa bau anyir bangkai yang sangat pekat menyapu pelan bulu kuduk di belakang telingaku. Sesuatu yang besar itu tidak lagi berada di sudut ruangan. Ia kini berdiri menempel tepat di belakangku. Napas itu sedingin es, menyapu tengkukku secara perlahan. Secara refleks, tubuhku terdorong ke depan, terjerembab menabrak meja altar yang berdebu. Napasku memburu dengan sangat liar, seolah pasokan udara di paru-paruku dirampas habis-habisan. Gelap. Semuanya gelap gulita. Lampu 5 watt di atas sana sudah mati sepenuhnya. Satu-satunya sumber cahaya di ruangan raksasa ini hanyalah titik merah kecil dari bara dupa di tanganku yang perlahan mulai meredup. Dalam situasi seperti ini, orang waras manapun pasti akan lari terbirit-birit, membuang apa saja yang ada di tangannya, menabrak pintu, dan berteriak minta tolong sekencang-kencangnya ke arah rumah utama. Tapi, tahukah kalian apa yang lebih mengerikan dari rasa takut akan hantu? Rasa penasaran yang lahir dari sebuah pengkhianatan. Selama 41 tahun, aku hidup. 41 tahun aku patuh, mengelola pabrik ini, menyetorkan uangnya, menikmati kemewahan tanpa pernah diizinkan bertanya. Kenapa Bapak meninggal mendadak dengan wajah membiru? Kenapa Ibu selalu mengunci diri di kamar setiap malam Jumat Kliwon? Dari mana asal-usul kekayaan kita yang seolah tidak pernah ada habisnya ini? Pengkhianatan demi pengkhianatan, itu membunuh rasa takutku pelan-pelan dan menggantinya dengan amarah yang mendidih. Aku muak, sangat muak. Dengan langkah terhuyung dan tangan yang bergetar hebat, aku meraba-raba dinding dalam gelap. Aku berjalan menuju pintu utama gudang. Bukan untuk membukanya, bukan untuk lari. Tanganku meraba grendel besi berkarat yang besar itu. Dan dengan satu tarikan napas panjang, aku menguncinya. Dari dalam, aku mengurung diriku sendiri bersama apapun entitas yang saat ini bernapas di ruangan ini bersamaku. Aku menyandarkan punggungku ke pintu kayu jati yang dingin. Keringat membasahi seluruh kemejaku. Ada satu mitos kuno, sebuah pantangan keras yang sering dibisikkan oleh para pekerja sesepuh di pabrik ini saat aku masih kecil. Sebuah rahasia kelam yang pantang dilakukan oleh siapapun. Jika kau ingin memaksa arwah untuk jujur, jika kau ingin melihat wujud asli dari dosa yang disembunyikan, bakarlah 3 batang dupa secara terbalik saat maghrib. Nyalakan pangkal kayunya, bukan kemenyannya. Lalu panggil nama lengkap orang mati itu 3 kali. Itu bukan doa.
Itu adalah paksaan, sebuah undangan berdarah. Dulu aku menganggapnya omong kosong, tapi malam ini akal sehatku sudah mati rasa. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan kotak korek api kayu. Tanganku begitu gemetar sampai aku menjatuhkan beberapa batang korek ke lantai. Srek, srek, gagal. Tanganku terlalu basah oleh keringat dingin. Srek, belas. Api kecil berwarna kuning kemerahan menyala, menerangi wajahku yang mungkin sudah sepucat mayat. Aku mengambil 3 batang dupa dari saku kemejaku, menggenggamnya erat-erat, memutar posisinya. Aku arahkan api itu ke pangkal kayu dupa yang tidak dilapisi wewangian. Butuh waktu beberapa detik sampai kayu itu terbakar dan menghasilkan bara. Seketika itu juga, bau di dalam ruangan berubah total. Baunya bukan lagi sekadar amis darah. Bau yang keluar dari dupa terbalik ini seperti bau rambut manusia dan daging busuk yang dibakar bersamaan di atas tungku. Sangat menyengat, membuat mataku perih dan berair. Asap yang keluar dari dupa terbalik itu berwarna hitam kelam. Dengan 3 dupa menyala di tangan, aku berjalan tertatih kembali menuju meja altar. Suasana hening mencekam. Tidak ada lagi suara napas di belakang leherku. Tidak ada suara apapun. Hanya bunyi langkah sepatuku sendiri yang menggema. Tap, tap, tap. Aku berdiri tepat di depan altar. Cahaya merah dari 3 dupa menyorot redup ke arah bingkai foto keluargaku. Mata ibu di foto itu masih melirik tajam ke bawah. Ya, wajahnya masih memancarkan teror yang nyata. Hatiku perih. Ada rasa sakit yang luar biasa melilit dadaku. Mengingat bapak yang selalu menggendongku saat kecil. Mengingat ibu yang selalu memasakkan makanan kesukaanku. Apakah semua kasih sayang itu hanya topeng untuk menutupi sebuah dosa besar? Maafkan aku, Pak, bisikku parau. Air mata hangat menetes dari pelipisku, bercampur dengan keringat dingin. Tapi Raka butuh jawaban. Raka sudah lelah, Pak. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara busuk di ruangan itu. Lalu aku memecahkan keheningan maghrib dengan suara lantang yang bergetar, memanggil nama lengkap almarhum bapakku. Suryojoyo Kusumo. 1 kali. Tidak ada jawaban. Ruangan tetap senyap. Aku menggertakkan gigi, memaksakan keberanian yang tersisa. Suryojoyo Kusumo. 2 kali. Hawa di ruangan itu anjlok seketika. Nafasku berubah menjadi kepulan uap putih yang tebal. Asap hitam dari dupa di tanganku tiba-tiba bergerak liar, tersedot ke arah bayangan hitam raksasa yang tadi berdiri di belakang sosok yang bersimpuh. Ritual ini memaksa jiwa itu untuk mengaku. Tapi, bagaimana jika entitas yang berdiri di belakang punggung bapakku bukanlah manusia? Aku menelan ludah yang terasa seperti pasir, mengumpulkan sisa tenagaku untuk panggilan ketiga. Panggilan penentuan. Suryojoyo Kusumo Maubau. Teriakku sekuat tenaga, suaraku pecah menggema memantul ke dinding-dinding pabrik. Tiba-tiba, krak, prang. Suara kaca pecah meledak di depan wajahku. Bingkai foto keluarga di atas altar itu retak hebat dan terbelah tepat di tengah-tengah, memisahkan gambar bapak dan ibu secara paksa. Serpihan kacanya terpental mengenai pipiku, meneteskan segaris darah hangat. Tapi bukan itu yang membuat kakiku lemas hingga aku jatuh berlutut di lantai. Di sudut ruangan yang gelap, sosok asap hitam yang tadinya membelakangiku, sosok bungkuk berlengan panjang itu, perlahan-lahan memutar lehernya. Bunyi tulang leher yang bergesekan terdengar sangat nyaring dan menjijikkan. Krek, krek, krek. Ia menoleh sepenuhnya ke arahku. Tidak ada wajah di sana. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya ada 2 buah lubang hitam yang sangat dalam, menatap lurus menembus bola mataku. Dan dari arah sosok itu, terdengar suara tawa pelan. Tawa anak kecil.
tapi dengan nada suara yang sangat berat, serak, dan menggema layaknya Dracula yang kelaparan. Hai, 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 hai. Tawa itu, tawa anak kecil yang berat dan berdengung seperti lebah raksasa, menggetarkan seluruh isi dadaku. Itu bukan tawa bahagia, itu tawa penuh rasa lapar. Tawa dari sesuatu yang sudah menunggu sangat lama di dalam gelap, dan kini buruannya menyerahkan diri secara sukarela. Setiap kali tawa serak itu mengudara, hai, 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 ia diikuti oleh sebuah suara yang membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Sret, sret, sret. Suara gesekan. Sangat keras dan tajam. Seperti kuku-kuku panjang dari besi, berkarat, yang digarukkan perlahan, tapi pasti ke atas lantai semen. Iramanya konstan. 3 kali garukan panjang, diikuti tawa. Sret, sret, sret. Hai, hai, hai. Aku mundur pelan-pelan dengan posisi duduk, mendorong tubuhku dengan kedua telapak tangan yang gemetar hebat di atas lantai yang sedingin es. 3 batang dupa terbalik di tanganku sudah terlepas, jatuh berasap di sisiku. Napasku memburu, mataku tak bisa lepas dari sudut gelap itu. Gumpalan asap putih yang bersimpuh tadi, sosok yang kukira adalah ibuku, kini mulai memudar. Kehilangan bentuknya, tersedot habis ke dalam perut bayangan hitam bungkuk berlengan panjang itu. Dan saat asap putih itu sepenuhnya tersedot, kebenaran yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh keluargaku diputar ulang tepat di depan mataku layaknya proyektor neraka. Lewat sisa-sisa asap yang meliuk, bayangan masa lalu itu terbentuk kembali dengan sangat jelas, sangat mengerikan. Aku melihat sosok bapakku. Ya, itu jelas Bapak. Kemeja batiknya, postur tubuhnya yang tegap. Tapi dia tidak sedang duduk gagah seperti di dalam foto altar. Bapak sedang merangkak di lantai gudang ini, 30 tahun yang lalu. Wajahnya dipenuhi peluh dan keserakahan yang menjijikkan. Di depannya berdiri makhluk hitam bungkuk itu. Makhluk yang kini ku ketahui namanya dari cerita-cerita klinik terlarang yang sering ku dengar saat kecil. Brerong, iblis pesugihan penarik kekayaan, yang wujudnya seperti manusia cebol bungkuk namun cacat dan selalu menuntut bayaran darah daging majikannya sendiri. Bayangan asap itu menunjukkan bapakku mengulurkan kedua tangannya ke depan, menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain jarik kecil ke arah kaki Brerong. Kain jarik itu bergerak-gerak kecil. Di dalamnya ada siluet bayi. Itu adalah aku. Pikiranku serasa meledak. Kakiku mati rasa total. Mataku melotot lebar melihat adegan masa lalu itu. Bapakku, pahlawanku, pria yang selalu kuanggap paling menyayangiku di dunia ini, ternyata berniat menumbalkanku saat aku masih bayi demi pabrik dupa sialan ini. Lalu, di mana ibu? Adegan asap itu bergeser. Dari balik pintu gudang yang setengah terbuka, siluet ibu muncul. Tangannya memegang sebuah benda berat, sebuah palu besi godam. Dengan air mata yang mengalir deras dan wajah penuh kengerian, ibu mengayunkan palu itu sekuat tenaga ke tengkuk bapak dari belakang. Brak. Tanpa suara, bayangan bapak roboh menimpa lantai. Mati seketika sebelum perjanjian dengan Brerong itu sempat disahkan. Ibu menangis histeris, memeluk buntalan kain jarik itu erat-erat ke dadanya. Mengorbankan suaminya sendiri demi menyelamatkan nyawa anak tunggalnya. Air mata membanjiri wajahku. Dadaku sesak luar biasa, seperti dihimpit beton bertonton. Selama puluhan tahun aku membenci ibu karena sikap dinginnya, karena kebisuan dan keangkuhannya. Setiap kali aku bertanya soal kematian bapak, aku selalu mengira dialah penjahatnya. Aku mengira dia membunuh bapak demi menguasai harta keluarga. Ternyata dia menanggung dosa sebesar itu sendirian, dihantui rasa bersalah dan teror setiap malam, hanya agar aku bisa hidup. Tapi
Brerong. Makhluk itu tidak pernah pergi. Ia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Ia hanya tertidur di sudut gelap pabrik ini, dikunci oleh mantra dan dupa-dupa khusus yang selalu ibu racik sendiri setiap malam Jumat Kliwon. Dan malam ini, aku, dengan kebodohanku dan rasa penasaranku yang sombong, secara tak sengaja merusak segel itu dengan dupa terbalikku. Sret, sret, sret. Suara cakar itu menghentakku kembali ke masa kini. Siluet masa lalu itu lenyap, digantikan oleh wujud nyata Brerong yang perlahan melangkah maju dari sudut gelap. Makhluk bungkuk itu tingginya hanya sedada manusia dewasa, tapi lengannya menyeret di lantai. Tubuhnya memancarkan hawa dingin yang mematikan dan bau darah busuk yang sangat kental. Ia tidak berjalan lurus. Ia bergerak zigzag, kepalanya yang tak berwajah itu miring ke kiri dan ke kanan secara patah-patah. Hai, hai, hai. Setiap langkahnya membuat udara di gudang ini semakin tipis. Bohlam lampu di atap tiba-tiba pecah, berkeping-keping. Perang, meninggalkan kegelapan yang nyaris total. Hanya diterangi sinar bulan redup dari celah ventilasi. Brerong itu melesat cepat ke arahku, jauh lebih cepat dari yang bisa ditangkap oleh mata. Dalam sekejap mata, hawa beku yang luar biasa memukul wajahku. Bau daging membusuk menyerbu lubang hidungku. Sebelum aku sempat berteriak, sebuah tangan, jika itu bisa disebut tangan, mencekik leherku. Jari-jarinya panjang, kurus, lengket seperti aspal basah dan luar biasa dingin. Kuku-kukunya yang setajam pisau menusuk kulit leherku perlahan, mengoyaknya sedikit demi sedikit. Darah hangat mengalir dari leherku, menetes ke kerah kemeja. Aku meronta, menendang-nendang udara, tapi cengkeraman makhluk itu sekuat baja. Mataku melotot, pandanganku mulai memutih karena kekurangan oksigen. Dari balik lubang hitam di wajahnya, makhluk itu mendekatkan kepalanya ke telingaku. Nafas busuknya menerpa wajahku. Dan dalam kegelapan itu, sebuah suaran hartura, serak, dan berlendir. Berbisik pelan, menggetarkan setiap saraf di tubuhku. Giliran bayar hutang. Paru-paruku rasanya mau pecah. Cengkeraman jari-jari berlendir itu semakin mengerat, meremukkan batang tenggorokanku. Pandanganku mulai dipenuhi bintik-bintik hitam. Bau napas busuk Brerong itu membuatku hampir kehilangan kesadaran. Aku akan mati di dalam gudang ini, menjadi tumbal yang tertunda selama 30 tahun. Namun, insting bertahan hidupku mengambil alih. Sambil meronta hebat, tangan kananku meraba-raba membabi buta ke atas meja altar di belakangku. Jari-jariku menyentuh sesuatu yang padat, dingin, dan berat. Wadah abu dupa dari Kuningan tua. Dengan sisa tenaga terakhir yang kumiliki, aku mencengkeram wadah itu dan menghantamkannya sekeras mungkin ke arah kepala makhluk tersebut. Terang! Wadah kuningan itu terpelanting keras, menghantam lantai semen dan pecah berantakan. Abu dupa basah yang sudah menumpuk selama puluhan tahun berhamburan ke udara mengenai wajah dan tubuh Brerong. Tiba-tiba, makhluk bungkuk itu menjerit. Jeritannya bukan lagi tawa anak kecil, melainkan lengkingan babi hutan yang disembelih hidup-hidup. Cengkeramannya terlepas. Ia mundur terhuyung-huyung, menutupi wajahnya yang seolah terbakar oleh abu suci peninggalan leluhur itu. Aku jatuh tersungkur ke lantai, terbatuk-batuk hebat meraup oksigen. Uhuk! Uhuk! Di sela-sela batukku, mataku menangkap sesuatu di antara pecahan wadah kuningan dan tumpukan abu. Sebuah buku kecil bersampul kulit kusam yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di dasar wadah dupa. Jurnal ibu. Tanganku yang gemetar meraih buku itu. Halamannya terbuka secara acak, dan di bawah cahaya bulan redup dari ventilasi, Awarun menggenerin tulisan tangan ibu yang berantakan.
ditulis dengan tinta merah yang mungkin adalah darahnya sendiri. Bapakmu sudah gila. Dia mengundang Brerong untuk menyelamatkan pabrik ini. Bayarannya adalah darah dagingnya sendiri. Raka anakku, ibu tidak punya pilihan. Daripada melihatmu dirobek oleh iblis itu, biar ibu yang menanggung dosa membunuh suaminya sendiri. Biar ibu yang dicap serakah. Biar ibu yang mengurung iblis ini di gudang belakang, menahannya dengan dupa dan rapalan setiap malam Jumat Kliwon, sampai napas ibu berhenti. Dadaku seakan dihantam godam raksasa. Dunia di sekitarku berhenti berputar. Selama 41 tahun. 41 tahun aku membenci wanita itu. Aku mengutuk kekakuannya, kelicikannya, ketamakannya. Ternyata dia tidak pernah menikmati 1 sen pun dari kekayaan ini. Dia hidup dalam neraka, sendirian, dihantui makhluk pesugihan suaminya, demi memastikan aku bisa tumbuh besar dan bernapas. Dan aku, dengan kebodohanku malam ini, menghancurkan segel perlindungan yang ibu bangun dengan darah dan air matanya. Brerong itu kembali bangkit. Ia mendesis marah, bersiap menerkamku lagi. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Rasa takutku sudah hangus, digantikan oleh rasa bersalah yang teramat dalam dan amarah yang meledak-ledak. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku, iblis. Bisikku pelan, namun tajam. Aku meraih jerigen minyak tanah yang biasa kugunakan untuk membersihkan mesin giling dupa di sudut meja. Tanpa ragu, aku menyiramkan isinya ke seluruh altar, ke tumpukan kayu gaharu, dan ke lantai di sekitarku. Minyak memercik membasahi kakiku. Brerong itu berhenti, dan seolah menyadari apa yang akan kulakukan, ia memekik marah. Aku mengambil korek api kayu di lantai, menyalakannya. Lalu aku menjatuhkannya tepat ke genangan minyak. Wuih! Api merah menyala beringas, menjilat-jilat udara, melahap meja altar tua itu dalam hitungan detik. Ruangan langsung dipenuhi hawa panas yang membakar kulit. Brerong itu menjerit histeris. Ia terperangkap di tengah lingkaran api yang memutus jalan keluarnya. Wujud bayangan hitamnya mulai meleleh. Berontak terbakar oleh api dunia yang menghancurkan kontrak fisiknya dengan pabrik ini. Aku mendobrak jendela kayu di sampingku, melemparkan tubuhku keluar tepat sebelum atap pabrik mulai runtuh dimakan kobaran api. Aku berguling di tanah berumput yang dingin, menjauh dari pabrik. Napasku tersengal. Dari kejauhan, aku duduk bersimpuh, melihat pabrik warisan keluargaku, sumber dari segala kekayaan dan kutukan kami, musnah di lahap jago merah. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit malam yang kelam. Air mataku tumpah, bukan karena aku kehilangan hartaku, tapi karena aku akhirnya mengerti. Sakit rasanya. Sangat sakit mengetahui bahwa aku telah menyia-nyiakan seluruh waktu hidup ibu dengan kebencian. Tapi di saat yang sama, ada kelegaan yang luar biasa. Kutukan ini berhenti di sini. Aku mungkin akan miskin besok pagi, tapi jiwa ibu akhirnya bebas. Nah, sekarang coba kalian pikirkan baik-baik dan jawab di kolom komentar. Seorang istri dengan kejam menghabisi nyawa suaminya sendiri dari belakang hanya demi menyelamatkan nyawa anak bayinya dari tumbal pesugihan. Apakah tindakan ibu itu bisa dibenarkan? Apakah dia seorang pahlawan yang rela berkorban? Atau tetap saja seorang pembunuh berdarah dingin? Dunia ini tidak hanya hitam dan putih, bukan? Pagi harinya, petugas pemadam kebakaran sudah pulang. Pabrik dupa harum abadi kini hanya tersisa puing-puing hitam dan tumpukan abu yang masih mengepulkan asap tipis. Harta keluargaku lenyap tak bersisa. Aku berjalan pelan menyusuri reruntuhan yang masih hangat. Bau kayu gosong menyengat hidungku.
Langkahku terhenti tepat di titik di mana meja altar itu dulu berdiri. Semuanya sudah menjadi arang, namun mataku terpaku pada satu titik. Di tengah tumpukan abu hitam pekat itu, ada satu batang dupa. Dupa itu utuh, tidak terbakar oleh kobaran api semalam. Ujungnya masih menyala merah terang, perlahan-lahan melepaskan garis asap putih ke udara pagi. Tunggu dulu, asap putih itu tidak tertiup angin. Ia mulai menggumpal lagi. Au turun merayap ke atas tanah abu yang hangus. Dan perlahan-lahan, gumpalan asap itu membentuk siluet. Bukan bererong, bukan wujud orang dewasa, melainkan siluet seorang anak kecil. Anak kecil yang sedang berjongkok, menangis memeluk lututnya sendiri. Darahku kembali berdesir dingin. Jantungku serasa anjlok ke dasar perut. Jika pabrik ini sudah hancur, jika kontrak dengan Brerong sudah terbakar habis, lalu punya siapa anak kecil yang menangis dari asap ini? Apakah bayaran itu tidak pernah benar-benar bisa dibatalkan?